Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi yang pertama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati pula Bapak Dekan Universitas Hasyim Asy'ari, yang saya hormati pula Bapak Kaprodi Pendidikan Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati pula Bapak Bunda Iva Inayatul Ilahiyah selaku dosen pembimbing akademik, dan yang saya hormati Bapak pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yakni Bapak Dr. Hanifuddin. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul mengonstruksi kurikulum pendidikan, dasar, pendekatan, tujuan, dan pengembangan kurikulum dalam perspektif FPI, beserta penjelasannya nanti saya akan jelaskan ya. Kemudian yang pertama langsung saja, yakni mengonstruksi kurikulum pendidikan Islam ya. Kurikulum itu adalah suatu rencana atau program pendidikan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam perspektif FPI atau filosofi pendidikan Islam. Jadi kurikulum filsafat maksudnya. Di mengonstruksi kurikulum pendidikan dalam perspektif FPI itu mencakup pengintegrasian nilai-nilai Islam dengan pendekatan pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman. Nah, yang pertama sini ada tujuan ya. Ada tujuan mengonstruksi kurikulum. Jadi tujuan utama dari konstruksi kurikulum itu adalah untuk membentuk arah yang jelas mengenai apa yang harus diajarkan dalam dan dipelajari gitu, serta bagaimana cara penyampaian materi yang efektif. Dalam perspektif FPI, tujuan ini tidak hanya mencakup pencapaian akademis, tetapi juga pembentukan karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan sosial. Nah, jadi begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya ada landasan kurikulum ya. Landasan kurikulum FPI itu harus memiliki landasan yang kokoh, baik itu dari segi ideologi, filsafat, psikologi, sosiologi maupun teknis, seperti itu. Kemudian itu juga harus ada Al-Quran dan hadis itu sebagai sumber utama ya. Di samping itu landasan lainnya adalah filsafat pendidikan Islam yang berfokus pada pembentukan manusia seutuhnya atau insan kamil yang mampu berfungsi sebagai individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada dasar-dasar kurikulum ya. Dasar-dasar kurikulum. Jadi di sini dasar-dasar kurikulum berfungsi sebagai acuan dalam merancang pendidikan yang sesuai dengan tujuan dan visi yang ingin dicapai, seperti itu. Jadi dalam pendidikan Islam, dasar-dasar ini meliputi pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak yang saya maksud di sini yakni itu ditekankan pada pembentukan akhlak mulia sebagai bagian dari kurikulum. Ya, ini meliputi penanaman sifat-sifat positif seperti kejujuran, keadilan, kerendahan hati, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang selanjutnya yakni pembelajaran ilmiah ya. Yang saya maksud di sini ialah pembelajaran ilmiah ini kurikulum FPI itu harus mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan ajaran Islam. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi intelektual yang didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah yang sesuai dengan wahyu. Ya. Jadi dan kemudian selanjutnya yakni materi yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini ini sekarang adalah pendekatan dalam pengembangan kurikulum ya. Jadi yang pertama ada evaluasi kurikulum. Sebelum itu, pendekatan yang digunakan dalam pengembangan kurikulum itu mencakup pendekatan yang holistik dan komprehensif. Itu yang tidak hanya menekankan aspek akademis tetapi juga aspek karakter dan spiritual. Nah, jadi ada pendekatan integratif ya. Pendekatan ini mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual Islam. Jadi semua materi yang diajarkan itu harus memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan akhlak peserta didik serta mendukung pemahaman yang lebih mendalam terhadap agama dan ilmu pengetahuan. Nah, jadi begitu. Kemudian yang selanjutnya yakni di sini saya tulis di sini pendekatan kontekstual ya. Pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan ini menyesuaikan materi pembelajaran dengan konteks sosial budaya yang ada di masyarakat ya. Kurikulum FPI itu harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan menyentuh masalah-masalah sosial
ekonomi dan politik ya yang ada di tengah-tengah mereka. Kemudian yang selanjutnya itu tujuan kurikulum ya. Tujuan kurikulum dalam perspektif FPI itu yakni untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki karakter luhur dan bertanggung jawab. Seperti yang telah saya sebutkan tadi ya, tujuan utama yang harus dicapai itu adalah antaranya adalah membentuk insan kamil. Jadi insan kamil itu adalah seseorang yang seimbang antara akal dan hati serta tubuh yang mampu menjalani hidup dengan integritas dan kedamaian, seperti itu. Baik, mungkin hanya itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya tutup, saya akan memberikan pantun terlebih dahulu ya. Jadi sini pantunnya ialah